Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di beberapa hari kebelakang kita selalu rekomendasikan tema-tema dari Theme Store Cina. Dan ternyata di Theme Store Global juga udah banyak nih tema-tema yang keren. Dan di video kali ini kita akan review dua rekomendasi tema keren yang ada di TS ya. Jadi kalian udah nggak harus backup tema karena ini ada di TS. Tapi tenang aja, untuk link downloadnya nanti seperti biasa tetap akan saya sertakan di kolom deskripsi biar kalian bisa langsung download dan nggak usah cari-cari tema. Karena biasanya itu permasalahannya ada di pencarian tema. Kadang kan ada yang nggak ketemu, ada yang ketemu, ada yang nggak ketemu. Jadi di video kali ini nanti untuk link downloadnya semuanya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke full review secara keseluruhan buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Disclaimer terlebih dahulu, di rekomendasi tema kali ini mungkin nggak semuanya temanya aku rubah untuk tampilan di bagian wallpapernya. Sebagian masih menggunakan wallpaper bawaan. Seperti tema yang akan direview kali ini masih menggunakan wallpaper bawaan. Walaupun emang wallpaper bawaannya dia hanya hitam polos gitu, tapi ini secara look ya dia udah keren banget. Terutama untuk tampilan di bagian widget jamnya ya, dia jadi terlihat lebih nyala aja. Dan oke, seperti biasa untuk full reviewnya kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Karena ini di bagian home screen-nya ya estetik banget ya. Aku suka banget untuk tampilan di bagian lock screen. Tampilan di bagian home screen. Di bagian atas ini ada widget yang menumpuk itu, untuk widgetnya dia gelas gitu ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca, dan juga ada region juga di bagian sini. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Nggak ada satupun yang ketinggalan dari icon packnya. Semuanya berubah, termasuk untuk icon pack dari pihak ketiga dia semuanya udah berubah. Dan untuk navigasi bar ataupun appeal gesture di bagian bawah sini udah berubah. Tapi buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tenang aja, tema ini juga udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Untuk di bagian control center pada tema ini yakin ini control centernya asik banget, ini keren banget. Untuk di bagian control center aja udah menggunakan liquid glass gitu. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya, ini keren asli. Untuk di bagian notifikasi barnya ini juga keren banget ya. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini udah ada perubahan, dia numeric number dan ini transparan ya. Untuk di bagian number padnya dia transparan tuh, kalian bisa lihat untuk di bagian sininya dia transparan tuh, dia transparan ya. Dan ada animasinya ya, yang keren ini ada animasinya. Dan untuk di bagian kontak tema ini juga ada perubahan, dan ini adalah tampilan dari detail kontaknya. Tema ini juga yang pasti berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Di sini juga udah ada liquid glass itu, ini tampilan di bagian luarnya. Dan untuk tampilan di bagian dalamnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini juga udah perubahan dan dia transparan lagi ya, dia transparan. Ini asli keren banget untuk tampilan di bagian tema ini. Dan saya suka banget dari tema ini, dan tema ini udah beberapa kali kita rekomendasikan dari sang desainer di tema ini. Asli untuk tema ini dari desainernya dia keren-keren banget, dan sekarang dia udah merambah ke iOS 26 Glass. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian setelan ataupun setting. Yang pasti tema ini juga ada perubahan tuh. Di bagian sini untuk ini ya transparan gitu, glass gitu. Dan untuk tentang telepon di sini udah di sini ya pasti glass piece. Dan ini temanya berubah di bagian logo dari ikonnya, walaupun untuk logo di dalamnya dia masih menggunakan HyperOS standar ya untuk logo di bagian dalamnya. Untuk di bagian kontrol volume tema ini juga udah perubahan, dan ini keren nih. Untuk di bagian kontrol volume dia udah transparan gitu, dan ini sama ya, dia menggunakan liquid glass juga untuk tampilan di bagian kontrol volume ya. Nah dia keren, ada glass gitu. Dan untuk di bagian sini ya, kalau kalian tap seperti ini juga transparan gitu, asli ini keren banget. Dan baru kali ini aku nemu tema untuk liquid glass yang benar-benar full tembus secara keseluruhan, dia menggunakan material glass gitu. Untuk di bagian pemutar musik juga sama tuh, untuk di bagian pemutar musiknya dia juga udah glass gitu ya. Dan oke, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Sayang untuk tema ini masih absen ya di bagian aplikasi pesan WhatsApp, tapi untuk gestur animasi pada tema ini juga udah ada perubahan. Untuk listener app pada tema ini di HyperOS yang saya gunakan gak ada yang perlu direview di bagian sini, karena untuk di bagian sini dia standar aja, nggak ada perubahan sama sekali. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, untuk di bagian lock screen dia wallpapernya udah ada perubahan ya. Dia wallpapernya jadi seperti glass gitu. Dan di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini juga ada kapasitas dari baterai ya. Ini baterainya udah 100%, dan kalian bisa tap di bagian bawah sini untuk menampilkan opsi pilihan di bagian lock screen. Ada pilihan wallpaper ya, pilihan wallpaper di sini ada beberapa pilihan wallpaper yang pasti wallpapernya keren-keren ya. Dan ini wallpapernya udah mengadaptasi dari tema-tema terbaru di tema iOS ya. Ini keren-keren banget tampilan di wallpapernya. Dan di sini untuk layer ya, di sini untuk layer jadi bisa kalian ini ya untuk sinkron ini. Jadi kalau untuk sinkron kalian gunakan wallpaper yang ada di bagian home screen, dia otomatis untuk di bagian lock screen mengikuti ya. Kalian pilih di bagian sinkron aja. Dan untuk default wallpapernya udah lumayan banyak.
Dan di bagian sini untuk setting di bagian widgetnya ada beberapa pilihan widget yang bisa kalian gunakan ya. Ini ada widget yang standar seperti ini, ada widget yang kelas seperti ini. Nah, ini widgetnya asli. Ini ya widgetnya menggunakan material kelas semua ya. Dan untuk widgetnya juga keren-keren ya. Tapi saya lebih suka untuk widget yang seperti ini. Untuk date ataupun tanggal di sini juga banyak ya. Ada beberapa pilihan tanggal dan juga kalender yang bisa kalian gunakan ya. Atau mungkin kalian mau hidden juga bisa ya, hilangkan seperti itu ya. Tapi lebih baik sih kalian munculkan aja biar terlihat lebih keren ya. Dan oke, untuk di bagian sini untuk more ya, ini ada widget yang di bagian bawah bisa kalian custom, dan untuk shortcut yang ada di bagian bawah ini juga bisa kalian custom. Yang kiri atau yang kanan bisa kalian custom untuk widgetnya, ataupun kalian hilangkan juga boleh. Kalian hilangkan hidden clock ini juga boleh ya. Silakan nih. Oke, untuk di bagian sini blur on ya. Jadi kalian milih yang blur atau enggak itu nggak jadi masalah, itu sesuai dengan keinginan kalian ataupun sesuai dengan mood kalian ya. Untuk wallpaper di sini banyak banget ya. Dan untuk cara ganti wallpaper di bagian home screen sama seperti tema-tema iOS yang lainnya. Karena ini temanya udah mengadaptasi dari tema-tema iOS Cina, tapi ini udah berbahasa Inggris ya. Jadi kalian udah nggak harus translate lagi karena temanya berbahasa Mandarin. Dan oke, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan ini ya untuk tampilan di bagian settingnya ya, kalian bisa otak-atik sendiri. Tapi yang jelas di sini udah menggunakan bahasa Inggris ya, jadi kalian bisa langsung terjemahkan lah, nggak blank gitu. Kalau bahasa Cina kan di sini ya, aku sendiri ya. Kalau bahasa Cina di sini blank banget ya, tapi kalau ini enggak ya, ini enggak. Dia udah pakai bahasa Inggris gitu. Jadi gampang lah untuk dia mengerti gitu lah, gampang untuk dimengerti. Dan oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Glass Beast, dan tema ini direkomendasikan oleh salah satu teman kita kemarin. Dia ada yang komen, "Bang, coba tema Glass Beast itu keren banget." Dan emang asli tema ini keren banget ya. Dan tema ini untuk ukuran filenya cuma 46,8 MB, dan desainer dari tema ini adalah Bosinki. Ya, seperti biasa kalau tema-tema dari Bosinki itu mantap habis, keren banget ya. Oh ya, tema ini hanya full compatible di mode gelap aja ya. Kalian harus menggunakan mode gelap untuk menggunakan tema ini biar tembus secara keseluruhan. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Oke nih, kalau yang barusan itu temanya ala-ala iOS 26, kali ini temanya ala-ala One UI 7 nih. Kalian bebas pilih nih, kalau kalian lebih suka tema yang mana nih. Kalau yang barusan tema ala-ala iOS 26, kalau yang ini ala-ala One UI 7. Kalau aku pribadi sih lebih suka dengan tema yang ini ya. Dia lebih terlihat lebih simple aja, tapi terlihat lebih tegas, lebih enak aja untuk digunakan. Tapi itu sih terserah dari sudut pandang kalian masing-masing, kalian lebih suka untuk tema yang mana, ala-ala iOS ataupun ala-ala One UI. Oke, untuk full reviewnya seperti biasa kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget ya, tepatnya ada di bagian pojok kiri atas ya, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Widgetnya kecil tapi kalian ada dua pilihan ya, kalian tinggal tap di bagian sini, dan ini widgetnya ada dua pilihan. Untuk satunya lagi dia widgetnya tampilannya seperti ini, tapi sayangnya widgetnya di agak turun ke bawah gitu ya, dan ini udah full ya, udah mentok ya, nggak bisa kalian naikkan lagi untuk widgetnya dia, jadi emang posisinya seperti itu. Untuk icon pack pada tema ini sama, di icon pack pada tema ini semuanya berubah, termasuk untuk icon pack pihak ketiga semuanya udah berubah. Control center pada tema ini ada perubahan, walaupun di bagian sini untuk perubahannya nggak begitu ekstrim, nggak seperti tema yang pertama tadi. Tapi ya ini kesannya simple aja. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini udah ada perubahan, dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan, dia ala-ala One UI banget. Untuk desainer dari papan teleponnya dia nyentrik ya, kecil tapi dia seamless banget ya. Untuk di bagian kontak, detail kontak pada tema ini juga udah ada perubahan, termasuk tema ini juga yang pasti merubah di bagian aplikasi pesan sistem. Untuk di bagian fontnya ini aku suka ya, untuk font Samsung memang terlihat lebih keren aja untuk fontnya ya. Tentang di bagian balon catnya, dia balon catnya akan tampilannya akan jadi seperti ini. Dan oke nih, untuk di bagian setelan pada tema ini yang pasti ada perubahan. Dia enak nih ya. Kalau aku malah suka yang ini nih. Untuk di bagian setelan di sini simple banget ya, simple tapi dia tegas ya. Untuk tentang telepon, logo dari HyperOS sayang di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Untuk di bagian kontrol volume pada tema ini sayangnya di sini untuk di bagian awalnya dia masih full ya, masih yang panjang gitu. Walaupun kalau kita expand seperti ini dia udah mengadaptasi kontrol volume yang terbaru. Tapi sayangnya di sini untuk tampilan di bagian kontrol volumenya dia masih nggak ngeblur ya, dia masih abu-abu gitu. Dan ini sangat disayangkan banget ya. Kalau yang pertama tadi dia udah blur, tapi kalau yang ini dia masih abu-abu gitu, dia masih abu-abu. Termasuk untuk di bagian tampilan sini dia juga nggak transparan banget ya. Di sini walaupun transparan tapi nggak setransparan waktu di tema yang iOS 26 tadi.
Dan oke nih, untuk di bagian pemutar musik juga sama, dia seperti ini aja ya, untuk perubahannya nggak begitu ketara. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Ada widget jam yang simpel ya, widget jamnya ada gradasi-gradasi gitu, ada widget jam, hari, kalender, dan di bagian bawahnya ada tulisan hello. Kalian bisa ngetap 2 kali di bagian bawah sini. Ini untuk ininya bisa kalian kostum ya, dari mulai style widget ya. Di sini untuk widgetnya bisa kalian kostum, kalian pilihannya dia hanya seperti ini aja ya. Dia ada titik-titik di bagian bawah sini. Dan ini untuk memilih kostum dari widget di bagian atas tuh. Nah, aku yang suka yang seperti ini ya. Dan untuk tampilan di bagian adjustnya di sini juga bisa ya. Dia mau terang, transparan, atau mau terang banget ini ya. Jadi kelihatan banget atau yang agak sedikit transparan seperti ini. Ini bisa ya, kalian sesuaikan aja. Dan untuk di bagian widgetnya, di sini widget yang ada di bagian bawah nih. Di sini ada hello dan ada perakhiran cuaca. Di sini juga kosong nih. Kalau kalian kosong, kalian pilih yang terakhir ya. Dan di sini ada tulisan hello doang. Dan di sini ada widget ini. Nah, tuh bisa kalian kostum sesuai dengan keinginan kalian. Kalau aku sih suka yang simple ya. Jadi aku di sini cuma di tulisan halo aja, ataupun di bagian sini tulis di perakhiran cuaca aja seperti ini juga keren ya. Dan oke, untuk di bagian charger menu posisinya ini untuk animasi chartnya ya. Animasi chartnya dia nyambung dengan folder musik gitu ya, folder dengan notifikasi musik dia ada di bagian bawah. Dan untuk di bagian bawahnya ini bisa kalian kostum ya. Nah, dia ada sini ya. Bisa kalian aktifkan ataupun kalian nonaktifkan. Dan nanti untuk tampilannya seperti ini ya. Ini nggak kelihatan karena untuk saya menggunakan wallpaper yang udah saya ganti sendiri. Ini wallpapernya udah aku download ya. Kalau kalian suka dengan wallpaper seperti ini, nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke, buat kalian yang ingin coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul White Dust ya. Ukuran tema ini sangat kecil ya, hanya 12,2 MB. Dan di standar dari tema ini Ardian. Dan cara menggunakan wallpaper di bagian lock screen, caranya kalian seperti biasa buka di bagian kostumisasi, terus pilihan di bagian gaya kunci. Nah, klik di bagian kostumisasi di bagian bawah sini. Dan di bagian sini ada wallpaper kostum ya. Di wallpaper kostum kalian pilih yang wallpaper kostum. Kalau yang sistem dia nanti sesuai dengan temanya ya. Pilih bagian wallpaper kostum, terus pilih wallpaper yang ingin kalian gunakan. Kalian tinggal buka aja di bagian galeri, terus pilih wallpaper yang ingin kalian gunakan ya. Karena untuk di sini beberapa setting yang bisa kalian rubah ya, dari mulai teks nama di sini Poco X Ultra ini bisa kalian rubah sesuai dengan keinginan kalian, dan itu adanya nanti di sini ya. Nah, tuh ada di bagian pojok kiri atas untuk kostum dari teksnya ya. Dan oke, itu kayaknya 2 buah rekomendasi yang langsung bisa kalian unduh dari Theme Store. Dan ini murni dari Theme Store ya, jadi nggak ada PK-PK-an dan nggak ada tema-tema Cinaan gitu. Dan itu kalau menurutku ini jauh lebih keren ya, jauh lebih keren dari tema-tema yang biasa kita review ataupun tema-tema Cina. Karena kalau tema Cina kan sebagian ada yang udah bisa backup, ada juga yang masih belum paham cara backup. Tapi kalau ini udah ada di Theme Store, jadi tinggal kalian cari aja. Atau mungkin nanti kalau untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi, kalian tinggal klik aja, nanti dia install otomatis langsung direct. Tapi usahakan kalian buka ataupun gunakan via browser ya. Kalian download terlebih dahulu untuk via browser, dan via browser ya seperti ini. Dan ini pengunduhnya gratis ya. Jadi kalian unduh aja via browser di Play Store ya. Jadi nanti akan langsung bisa terbuka untuk link temanya. Kalau pakai kalian Google Chrome itu kan biasanya dia nggak ada opsi untuk buka tema ya. Jadi dia hanya mentok di tulisan Mandarin aja. Dan oke, mungkin itu aja 2 buah rekomendasi tema untuk saat ini. Ada yang One UI, ada juga yang ala-ala iOS 26. Coba kalian lebih suka tema yang mana? Tema yang pertama yang ala-ala iOS 26 atau tema yang kedua yang ala-ala One UI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.